Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan Business Plan Olosin menggunakan model Smart Business Map. Baik, memasuki bagian yang pertama, pada bagian playing field, kami ingin menjelaskan masalah utama yang ingin diselesaikan oleh Olosin. Berdasarkan hasil riset dan pengalaman kami menemukan bahwa mahasiswa dan generasi muda memiliki minat tinggi terhadap jajanan ringan yang enak dan terjangkau. Namun, mereka sering menghadapi kendala seperti harus antri lama, pilihan jajanan yang itu-itu saja, serta kurangnya inovasi pada jajanan tradisional sehingga terasa kurang relevan dengan gaya hidup saat ini. Selanjutnya adalah masalah ini terutama dialami oleh mahasiswa dan pelajar di wilayah perkotaan, khususnya Kota Bandung. Dengan rentang usia 18 hingga 30 tahun, mereka memiliki aktivitas yang padat, gemar jajan gurih dan pedas, serta menginginkan makanan ringan yang praktis dan bisa dipesan tanpa harus mengantre. Selanjutnya adalah menjawab permasalahan tersebut. Olosin hadir sebagai jajanan khas Tegal yang dikembangkan menjadi lebih modern. Olosin menerapkan sistem pre-order dan pemesanan online untuk menghindari antrian. Diproduksi secara fresh made by order agar kualitas tetap terjaga serta menghadirkan inovasi, varian rasa dan isian agar sesuai dengan selera konsumen. Dengan pendekatan ini, Olosin menjadi jajanan lokal yang praktis, lezat dan relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini. Selanjutnya, seberapa besar pasarnya? Pasar Olos tergolong besar karena berada di kategori jajanan ringan yang tingkat konsumsinya tinggi, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan hasil survei, konsumen menyukai jajan dengan rasa gurih dan pedas, harga terjangkau, serta kemudahan pemesanan secara online. Dengan produksi minimal 50 pieces per hari, Olos dapat menjangkau pasar di area kampus dan pemukiman padat sebagai target awal. Selain itu, tren jajanan lokal yang terus meningkat menunjukkan bahwa pasar Olos masih luas dan belum jenuh. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis Olos. Yang pertama dari sisi pemerintah, Olos termasuk UMKM makanan rumahan yang relatif dan mudah dijalankan, namun tetap perlu memperhatikan izin usaha dan standar kebersihan pangan. Lalu dari sisi teknologi, media sosial dan WhatsApp sangat membantu promosi, sementara platform pesan antar memperluas jangkauan distribusi. Meskipun kompetitor cukup banyak seperti cimol dan makaroni pedas, Olos memiliki keunggulan sebagai produk khas Tegal dengan sistem made by order. Target konsumen Olos adalah anak muda yang menyukai makanan pedas, praktis, dan terjangkau. Selain itu, bahan baku mudah diperoleh secara lokal, serta dukungan terhadap produk Olos dan pangan higienis membantu menjaga citra positif Olos. Terdapat market landscape. Pada bagian ini, kita dapat menganalisis daya saing dan juga interaksi dengan pelanggan. Di mana pertanyaan nomor 1 yaitu why do people choose you? Di sini, Olosin dipilih oleh konsumen karena menawarkan produk dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga 10.000, sehingga sesuai dengan daya beli pelajar dan juga mahasiswa. Untuk pertanyaan yang kedua, how do you sell your products? Di sini Olosin menjalankan penjualan melalui platform digital seperti Instagram dan juga WhatsApp, di mana untuk Instagram itu sendiri digunakan sebagai media promosi serta menjangkau calon pelanggan secara luas. Sedangkan WhatsApp berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan dan juga sarana transaksi. Untuk pertanyaan yang terakhir, how do you keep your customer? Di sini konsistensi harga, kualitas produk, dan juga kemudahan proses pemesanan mendorong pembelian ulang konsumen. Dengan menciptakan pengalaman yang positif, Olosin berupaya membangun loyalitas pelanggan dalam jangka yang panjang. Nah, untuk meningkatkan pendapatan, Olos menerapkan beberapa strategi utama. Yang pertama, upselling, melalui tambahan topping, porsi jumbo, dan varian rasa premium untuk meningkatkan nilai transaksinya. Kedua, cross-selling, dengan menawarkan paket bundling dengan paket sharing agar pembelian per transaksi lebih besar. Ketiga, diversifikasi produk,
seperti penambahan varian rasa, paket event, dan olos versi frozen. Selain itu, produksi ditingkatkan agar biaya per unit lebih efisien, dan penjualan dimaksimalkan melalui kanal digital seperti WhatsApp, Instagram, dan platform pesan antar. Oke, selanjutnya di sini ada how do you manage your cost. Yang pertama yaitu fokus pada pengendalian HPP dan overhead. Pengendalian biaya di Olosin berpusat pada dua komponen utama yaitu harga pokok produksi dan biaya overhead. Dengan memantau kedua aspek ini secara kilat, usaha dapat menjaga struktur biaya tetap efisien sambil mempertahankan kualitas produk sesuai standar yang diharapkan konsumen. Kedua, produksi berbasis pre-order. Olosin menerapkan sistem produksi berbasis pre-order sehingga jumlah produksi selalu disesuaikan dengan pesanan yang masuk. Ketiga, bahan baku dari pemasok lokal. Seluruh bahan baku utama seperti tepung, sayuran, dan bumbu diperoleh dari pemasok lokal dengan harga yang relatif stabil. Keempat, standarisasi resep dan porsi. Untuk menjaga biaya per unit tetap terkendali, Olosin menerapkan standarisasi resep dan ukuran porsi pada setiap produk yang dijual. Dengan takaran bahan yang jelas dan proses produksi yang seragam, bisnis dapat menghindari penggunaan bahan berlebih dan memastikan margin keuntungan tetap terjaga pada setiap penjualan. Kelima, ada operasional dari dapur rumah. Usaha dijalankan dari dapur rumahan sehingga tidak memerlukan biaya sewa tempat usaha maupun biaya operasional tambahan seperti dekorasi atau peralatan toko. Keenam, yaitu promosi menggunakan sosial media. Aktivitas promosi lebih banyak bertumpu pada media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Ketujuh, pencatatan keuangan dan evaluasi. Sejak awal, Olosin menerapkan pencatatan keuangan yang sederhana untuk memantau seluruh arus kas masuk dan keluar. Data keuangan ini dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas pengendalian biaya dan menjadi dasar pengambilan keputusan dan mengatur strategi produksi maupun promosi ke depannya. Nah, selanjutnya di sini ada what is your core resources, yang dimana sumber daya inti merupakan fondasi kesuksesan dari bisnis kami dalam menjalankan operasionalnya. Kami memiliki 3 pilar utama yang saling mendukung, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang merupakan aset paling berharga. Dari tim kami terdiri dari 4 anggota yang terlibat langsung dalam setiap aspek bisnis, mulai dari produksi, pemasaran, hingga manajemen pemesanan. Setiap anggota memiliki peran spesifik namun tetap fleksibel, memastikan operasional berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Keterlibatan langsung ini memberikan kami keuntungan dalam menjaga kualitas produk dan konsisten layanan pelanggan. Selanjutnya yaitu aset operasional, di mana aset operasional sendiri mendukung efisiensi proses produksi yang kami menggunakan peralatan produksi sederhana namun cukup untuk menghasilkan olos yang berkualitas dan konsisten. Mulai dari alat penggorengan, kompor, peralatan pengemasan, hingga wadah penyimpanan yang higienis. Meskipun sederhana, peralatan-peralatan ini telah dipilih dengan matang untuk memastikan proses produksi dapat berjalan dengan smooth dan menghasilkan output yang uniform. Investasi pada aset operasional yang tepat kemungkinan kami mencapai skalabilitas tanpa perlu upgrade besar-besaran di tahap awal. Yang ketiga yaitu teknologi digital yang menjadi leverage strategi untuk distribusi dan marketing. Platform Instagram digunakan sebagai channel utama untuk membangun brand awareness, showcase produk melalui konten visual yang menarik, dan engagement dengan calon pelanggan. WhatsApp juga berfungsi sebagai saluran komunikasi langsung dan transaksi yang memudahkan pelanggan melakukan pre-order dengan cepat dan praktis. Nah, dari kombinasi SDM yang berkomitmen ini, aset operasional yang tepat guna dan teknologi digital yang strategis menjadikan brand kami mampu beroperasi dengan biaya minimal tanpa mengorbankan kualitas produk maupun kepuasan pelanggan. Oke, yang terakhir ada how do you develop your team. Pengembangan tim adalah investasi jangka panjang yang kami anggap krusial untuk pertumbuhan berkelanjutan brand kami. Yang pertama yaitu pengembangan dilakukan bertahap sesuai skala usaha, yang dimana kami memahami bahwa sebagian usaha mikro mengembangkan tim harus realistis dan selaras dengan kapasitas operasional kami. Oleh karena itu, setiap tahap pengembangan dirancang untuk memastikan tidak ada beban yang berlebih, namun tetap mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu fokus pada kerjasama, tanggung jawab, dan kejelasan peran, yang dimana pada tahap awal fondasi yang kami bangun adalah kerjasama yang solid, pemahaman tanggung jawab masing-masing individu, dan kejelasan peran di dalam tim.
Setiap anggota harus memahami kontribusi mereka terhadap kesuksesan bersama, sehingga tercipta sense of ownership yang kuat. Ketiga, yaitu anggota tim dilibatkan langsung dalam operasional. Kami melibatkan semua anggota tim secara langsung dalam setiap aspek operasional bisnis, dari produksi, packaging, promosi, hingga pengiriman pesanan. Keterlibatan hands-on ini memastikan setiap anggota memiliki pemahaman holistik tentang seluruh proses bisnis, bukan hanya satu fungsi spesifik, namun pendekatan ini juga membangun loyalitas dan pemahaman mendalam terhadap tantangan yang dihadapi bisnis. Keempat, yaitu peningkatan kemampuan melalui learning by doing. Seiring berkembangnya usaha, kami percaya bahwa pembelajaran praktis adalah investasi terbaik. Keterampilan produksi ditingkatkan melalui inovasi rasa dan teknik memasak yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kelima, evaluasi rutin untuk perbaikan kinerja. Kami melakukan review berkala untuk mengevaluasi kinerja individu dan tim secara keseluruhan. Identifikasi kebutuhan perbaikan dilakukan secara konstruktif dan tugas-tugas diatur ulang untuk efektivitas maksimal. Selanjutnya yang keenam yaitu rekrutmen selektif saat penjualan meningkat. Seiring peningkatan volume penjualan ke target 75 hingga 100 pieces per hari, kami merencanakan penambahan tenaga kinerja secara selektif. Namun rekrutmen bukan hanya tentang penambahan jumlah, tetapi mencari individu yang memiliki skill teknis dan juga berbagai nilai-nilai inti kami, seperti komitmen terhadap kualitas, etika bisnis yang kuat, dan semangat melayani pelanggan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.